Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Bareng siapa nih? Bareng Ibu Haryati dari pengurus PKBI Bantul. Untuk kali ini kita mau bahas tentang IFA. Nah, IFA itu kira-kira gimana sih dampaknya buat perempuan? Sebagai kita perempuan itu gimana? Ya Bu, Ibu mau kenalan dulu juga boleh. Tadi kan udah dikenal Oh, iya. Mau kenalan lagi Bu? Boleh Bu? Barangkali mau dikasih nomor HP-nya biar pada WA. Apa nomor rekening aja? Oh boleh. Oke. Oh ya Bu, langsung saja. Kali ini kan kita lagi bahas IFA. Nah, sebenarnya IFA itu apa sih? Biar orang-orang itu pada tahu sebenarnya IFA itu apa gitu. Iya. Gini Mbak Nurul. IFA itu adalah sebenarnya juga dari singkatan ya, Inspeksi Visual Asam Asetat ya. Di situ adalah suatu tindakan bagian dari suatu screening ya, screening untuk kanker serviks. Nah, jadi keunggulan dari IFA ini bisa dilihat secara langsung hanya 1 menit, Mbak. 1 menit bisa diketahui hasilnya positif atau negatif, gitu ya. Jadi tidak usah dikirim ke laboratorium Sarjito atau mana. Nah, ini juga bisa pelayanannya bisa di puskesmas, dan praktek swasta, dokter ya, sehingga pada saat itu sudah ada hasilnya. Ya. Terus itu kalau perempuan itu kenapa sih Bu kok harus bisa melakukan IFA, pemeriksaan IFA? Ya. Jadi gini Mbak Nurul. Kalau seorang perempuan ya, kita istilahnya wajib dan harus ya melakukan suatu IFA karena kan organ reproduksi serviks itu sendiri sangat-sangat potensial kena kanker, sehingga kita memang wajib ya melakukan IFA secara rutin karena nanti bisa terdeteksi secara awal ya, sehingga kita misalnya terkena kanker bisa ditemukan secara awal sehingga ditangani akan lebih mudah. Gitu, Mbak. Terus supaya lebih mudah terdeteksi. Nah, itu syaratnya sebagai perempuan itu gimana biar bisa cek IFA? Ya. Syarat IFA itu ya otomatis seorang wanita seorang wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seks ya, karena nggak mungkin dong orang yang belum melakukan hubungan seks dilakukan IFA gitu ya. Jadi memang di situ saya tidak mengatakan bahwa mempunyai suami gitu ya, seorang istri, tapi ada seorang wanita gitu ya yang sudah aktif melakukan hubungan seks, di mana memang kita wajib melakukan cek IFA. Oh Bu, itu kan misal nih kan IFA itu ada positif sama negatif. Nah, kalau positif itu udah jelas jadi kanker atau enggak? Ya. Jadi gini Mbak, kalau IFA yang positif itu memang belum pasti kanker. Gini. Karena IFA positif itu adalah serviksnya yang ada suatu lesi ya. Nah, lesi itu bagian dari prakanker. Jadi prakanker. Jadi sebelum masuk ke kanker gitu ya, prakanker. Nah, kalau dibiarkan ya besok bisa menjadi kanker. Jadi kalau biasanya kalau positif biasanya kita rujuk, dilakukan pasmir, kemudian dilakukan terapi kreo untuk menghilangkan lesi-lesi supaya tidak menjadi kanker gitu. Jadi bisa ya Bu? Bisa. Ya. Terus cara pengobatannya Bu? Ya, jadi pengobatannya ini tergantung ya. Tergantung ditemukan kapan. Tadi kalau baru IFA positif ya tadi dilakukan kreo tadi ya untuk menghilangkan yang lesi-lesinya tadi. Tapi kalau pada stadium awal ya itu biasanya dilakukan pengangkatan atau operasi gitu ya, secara awamnya operasi gitu ya.
kalau memang baru awal. Kalau sudah diangkat ya sudah selesai. Kalau itu baru awal. Kemudian kalau sudah lanjut ya biasanya tidak bisa dilakukan operasi, biasanya dilakukan kemoterapi, kemudian atau radioterapi gitu ya, atau yang secara awam dikatakan bilangnya sinar itu itu gitu loh Mbak Nurul. Iya. Oh, jadi kalau masih awal itu masih bisa ya Bu? Bisa. Masih Makanya bisa memang terapinya. kita harus itu tadi screeningnya itu memang kita wajib melakukan screening supaya bisa ditemukan lebih awal. Kan itu udah teknik pengobatannya ya Bu. Terus supaya kita tuh perempuan tidak terkena kanker serviks itu berarti gimana Bu? Bagaimana cara pencegahannya agar Ya. kita bisa itu? Baik Mbak Nurul, jadi pencegahannya itu pertama ya otomatis kita harus pola hidup sehat ya, nutrisi yang cukup, kemudian juga cukup memberikan asupan vitamin C. Nah vitamin C yang banyak itu ya di buah dan sayur, jadi sangat baik ya makan banyak buah dan sayur. Kemudian kita diharapkan menghindari pembersihan organ. Kadang ada ya Mbak, mungkin di mana ya di promosi-promosi untuk mencuci vagina dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu tidak dianjurkan ya. Sehingga karena alatnya bersih atau enggak gitu ya, dan cairannya itu bisa membunuh istilahnya mikroorganisme yang membantu yang ya. Jadi jangan sampai kita itu sering dengan mencuci itu juga tidak dianjurkan. Nah, kemudian ya kalau seorang wanita ya mungkin kalau saat ini gitu ya, saat ini itu merokok gitu ya, ya berhentilah gitu ya. Itu bagian juga dari pencegahan. Kemudian juga yang penting juga menghindari hubungan seks sebelum umur 20 tahun. Jadi jangan ya. Jadi melakukan hubungan seks kurang dari 20 tahun itu potensial tinggi terjadinya kanker serviks. Sehingga memang diharapkan, kenapa sih pemerintah itu mendengung-dengungkan seorang wanita itu nikah minimal 20 tahun. Nah, ini bagian dari ini juga ya, supaya harapannya ke depannya supaya istilahnya resikonya rendah ya terjadi. Kemudian juga yang terpenting juga setia terhadap pasangan. Setia terhadap pasangan ya. Ya, jadi karena bergonta-ganti pasangan itu sebetulnya juga berisiko ya akan terjadinya CA cervix. Kemudian juga tadi ya harapannya juga melakukan secara rutin IVA atau pap smear. Nah, di samping itu mungkin bagi yang belum nikah atau remaja gitu ya, untuk kedepannya sehingga bisa mendapatkan vaksin HPV. Nah, itu juga bagian dari pencegahan. Yang mana mungkin pemerintah juga saat ini sudah memberikan fasilitas terhadap anak sekolah SD perempuan dilakukan vaksin HPV. Nah, ini bagian dari mendukung ya supaya harapannya ke depan generasi penerus ada seorang wanita itu jangan sampai terkena HPV. Oh ya Bu, untuk kita perempuan, nah kita tuh bisa mengakses pelayanan cek IVA itu di mana Bu? Nah, jadi bisa ya dilakukan di PKBI juga bisa. PKBI melayani kita ya, karena kita itu sangat care terhadap reproduksi wanita ya, sehingga kita siap ya di dalam PKBI, kita pengurus PKBI siap untuk melakukan IVA. Kemudian juga bisa di Puskesmas terdekat, bisa di bidan praktek swasta terdekat, atau juga mungkin di dokter, rumah sakit itu juga bisa. Jadi karena itu lebih mudah untuk melakukan screening IVA.
berarti di seluruh puskesmas di Bantul bisa, Bu? Bisa. Kalau mau di PKBI berarti harus datang ke PKBI-nya langsung gitu ya, Bu ya? Ya, atau mungkin nanti bisa menghubungi kita pengurus Ya. gitu. Kita akan memfasilitasi terhadap pelayanan IFA. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan bisa komen di di kolom komentarnya YouTube-nya PKBI Bantul. Terus dari Ibu tadi saya mendapat kesimpulan bahwa kita perempuan Bu, supaya menjaganya itu dengan banyak minum, mengkonsumsi makanan yang bervitamin C. Terus untuk selain itu Bu, melakukan intinya setia yang diingat itu setianya itu. Sama satu lagi apa Bu tadi, Bu? Kok saya jadi lupa ya, Bu? Sepet-sepet deh. 20 tahun. Bahaya. Jangan melakukan Ah. konsep. Ya. Oke nih Bu, yang terakhir. Kenapa sih IFA tes itu penting? Ya. Jadi gini Mbak Nurul. Kenapa penting ya? Karena itu adalah bagian dari screening ya, yang sangat mudah, murah, bisa dilayani di fasilitas kesehatan manapun dan cepat. Hanya 1 menit saja sudah tahu hasilnya positif atau negatif. Sehingga memang kita seorang wanita wajib ya melakukan IFA secara rutin gitu Mbak Nurul. Oke. Karena kita waktunya udah besok ganti lagi. Besok jumpa lagi di acara di podcast-podcast lainnya bareng narasumber yang kece-kece lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.